Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa melanjutkan perkuliahan kita, yaitu pada mata kuliah pengendalian proses. Sebelumnya kita belajar mengenal tentang jenis-jenis input dan respon. Ya, ada berbagai macam ya. Ada step, ada rektanguler dan sebagainya. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas example 5.1 ya. Ini tentang step input ya. Jadi jenis input tapi yang step ya. Nah, mengapa kok step? Nah, nanti tahu ya setelah kita membahas example 5.1 ini. Nah, jadi ini singkat saja. A stir tank heating system described by equation 437. Nah, jadi ada tangki, ada pengaduknya dan ada pemanasnya. Ini masih berhubungan dengan chapter 4.37. Digunakan untuk memanaskan reaktan berisi suspended solid. Jadi dia suspensi. Kemudian ada katalisnya, makanya kan dia bereaksi dan menghasilkan panas juga ya. At a constant flow rate of 1000 kg per hour. Nah, jadi ini bisa dikatakan inputnya. Jadi input dari stir tank heating system ini 1000 kg per hour. The volume in the tank is 2 meter cubic. Jadi volume tangkinya 2 meter cubic. And the density and specific heat of the suspended mixture are respectively. Ya, jadi densitas dan panas spesifiknya masing-masing, densitasnya 900 kg per meter kubik dan kapasitas spesifiknya ya atau CP ya, biasa kita kenal dengan CP. CP-nya sebesar 1 kalori per gram derajat Celcius. Proses ini mula-mula ya, ini ada data inlet dan outlet. Mula-mula suhunya 100 derajat Celcius, kemudian setelah mengalami pemanasan dan pengadukan, suhunya ternyata naik menjadi 130 derajat Celcius. The following question concerning process operation are posed ya. Ini pertanyaannya ada 3 ya. Yang A, what is the heater input at the initial steady state and the value of K and tau ya. Yang A itu disuruh mencari nilai K dan taunya. Nah, ini sebenarnya rumusnya cukup sederhana ya kalau kita melihat penyelesaiannya ya. Jadi kita bahas saja yang A. First calculate the process steady state operating condition and then the gain and time constant in equation 4.37 ya. Persamaan 4.37 ya. Ini nanti digunakan untuk mencari nilai K ya, K dan tau ya. Nah, tapi sebelum ke persamaan 4.37 ya, kita harus tahu nilai Q-nya dulu ya. Jadi Q sama dengan WC T min T1 ya. Ini sebenarnya rumus panas biasa ya. Q sama dengan MCP delta T ya. Sebenarnya mirip ya, cuma diganti simbol. Ya. Nah, karena satuannya dalam kalori ya. Karena C-nya ya, C spesifik heat-nya dalam kalori per gram, maka W-nya itu diubah ya, satuannya kan diketahui dalam
ya, dalam 1000 kilogram per hour, ya. Maka ini diubah, ya, diubah jadi ya, kilogram ke gram, ya. Berarti kan kalikan 1000, ya. 1000 kalikan 1000 1 juta, 1 juta sama dengan 10 pangkat 6. Ya. Kemudian kalikan tetapan panasnya, spesifik heatnya, ya, tetapan panas ya sama aja kan ya. 1, kemudian T-1 ya. T outletnya kan 130, T masuknya ya, yang feednya 100. Hitung sedemikian rupa sehingga dapat Q-nya 3 kali 10 pangkat 7 kalori per hour. Kemudian, nah ini sekarang using equation 4.37, the gain and time constant can be determined. Ya, kita lihat persamaan 4.37 ya. 4.37 ya, berarti kan chapter 4 ya. Ini persamaannya banyak sekali, ini chapter 4 ya. 4.37 ini, nah ini kan ya, kita aksen S sama dengan, nah ini ingat-ingat ya, kalian screenshot ya persamaannya ya, T aksen ya, S sama dengan, nah 1 per WC ya, ini ada 1 per WC, kemudian per M per WS ya, berarti kan kalau ada S-nya dia masih punya kemungkinan dirubah menjadi fungsi Laplace ya, dengan tabel konversi Laplace ya di chapter 3 tabelnya. Kemudian ini ada Q ya kali Q, kemudian sampingnya ini kan ada 1 per MW ya, S plus 1 ya. Ini orde 1 ya. Orde 1 kan ciri-cirinya 1 per apa ya? Biasanya itu tau S plus 1. Berarti MW ya. M per W itu bisa di istilahkan dengan tau ya. Nah, ini bawahnya kan ada keterangannya ya. Ya, baris kedua Q is ya, K sama dengan 1 per WC ya. Kalau yang taunya ya, tau sama dengan M per W ya. Oke ya, kita kembali ke example 5.1. Nah, K kan 1 per WC ya, berarti K sama dengan 1 per WC, 1 sama dengan 1 per W-nya kan dalam gram per hour ya, sudah dalam gram ya, berarti 10 pangkat 6. C-nya itu adalah 1. Sehingga nilai K dapat 10 pangkat 6 derajat Celcius per kalori per hour. Ya. Ini nilai K. Kemudian nilai taunya, tau sama dengan, nah, kan ini kan ya, M per W ya. Nah, tapi dalam hal ini juga istilahnya kayak gini ya. Tau itu kan waktu ya. Nah, dengan data yang ada ya, maka bisa dalam bentuk volume per massa juga, tapi massanya dalam flow rate ya. Sehingga ya sorry batuk. Ya. Nah, sehingga ini volume kalikan ini ya, kalikan densitasnya ya, 9 kali 10 pangkat 5 ini kan densitas ya, sudah dalam gram per meter kubik ya.
kemudian per 10 pangkat 6. Meter kubiknya dicoret, gramnya dicoret, ya, sehingga dapat atau sama dengan 1,8 jam. Hour. Nah, dapat kan? Kemudian persamaan yang B, ya, pertanyaan yang B, if the heater input is increased by plus 30%, how long will it take for the tank temperature to achieve 99% of the final temperature change? Nah, ini maksudnya jika pemanasannya itu kecepatannya meningkat 30%. Ya. Nah, meningkat 30% itu maksudnya gini ya, kalau dalam keadaan normal ya 1,8 jam ini meningkat dari 100 ke 130. Apabila meningkat 30%, maka suhu akhir yang dicapai itu berapa? Ya. Nah, penyelesaian yang B, according tabel 5.1 ini model aja ya, 5.1. Kemudian persamaan yang dipakai itu sebenarnya persamaan yang ini ya, persamaan berapa? 4.37 ya, yang saya tunjukkan tadi ya di chapter 4. Nah, terus mengapa ini kok ada tulisannya can be found from the final value theorem equation 3.94 ya. Nah, ini karena gini ya, intinya gini, limit itu digunakan untuk sebuah prediksi ya, suatu kasus yang mana prediksi. Nah, kayak gitu. Apabila, nah kan ada kata-kata apabila kecepatan pemanasannya 30% lebih cepat ya. Berarti itu justifikasinya dia penyelesaiannya pakai limit ya. Limit ya, terus ya persamaannya dimasukkan. Nah, limit S mendekati 0. Masukkan gini. Ini kan kalau dimasukkan langsung kan nggak bisa ya. Nah, per 0 kan tak hingga. Sehingga ya ini mungkin saya lewati aja ya. Kalau menyelesaikan limit terus kemudian ketemu tak hingga kan saya rasa di matematika teknik kan ada kan caranya. Pakai apa? Bisa pakai disamakan dulu penyebutnya, bisa kayak gitu. Ya itu banyak cara ya, cara menyelesaikannya. Ya, sehingga T aksennya dapat 9 derajat Celcius ya. T aksen itu kenaikan suhu. Nah, sehingga suhu akhirnya itu adalah yang ini ya, 130 plus 9. Dapatnya 139 derajat Celcius. Nah, ini adalah suhu akhirnya. Ya. Berarti dengan kecepatan pemanasan 30% lebih cepat, ya, maka suhu akhirnya itu dapat 139 derajat Celcius. Nah, jawabannya masuk akal ya. Kalau misalkan ketemunya lebih kecil dari 130 ya, ya jelas salah ya. Soalnya kecepatan pemanasannya aja lebih cepat. Oke, yang B selesai. Kemudian yang C, asumsikan tangki pada kondisi steady state, initial steady state. If the inlet temperature is increased suddenly, ya, jika suhu tiba-tiba naik dari 100 ke 120, how long will it take before the outlet temperature change from 130 to 135 derajat Celcius. Nah, ini berarti kasusnya, kalau saya membayangkan ini step respon ya. Karena apa? Modelnya dia tiba-tiba naik dulu dari 100 ke 120, itu kan waktunya relatif singkat.
Kemudian dari dari 120 ke 130, kemudian 130 ke 135. Nah, ini butuh waktu berapa lama? Ya, suhu akhirnya itu 135 derajat Celcius. Polanya itu mirip kayak gini. Ya. Jadi bayangkan aja ya, dia itu tiba-tiba naik, ya, kemudian dia ya, masih naik lagi, kemudian relatif landai. Suhu akhirnya itu adalah 135, ya. Yang angka 1,0 ini diganti dengan 135, ya. Kalau dalam bentuk time versus temperature, ya. Waktu versus suhu. Nah, sehingga ini ya. Nah, persamaannya YT per KM, ya. Kalau ada K itu pasti dia menyatakan konstanta, ya. Sama dengan 1 min. Nah, ini 1 min eksponen min T per tau ini kan persamaan yang menunjukkan ciri khas dari step respon, ya. Nah, ini ya. Ini kan 5.21 step respon ini kan. Ya. Nah, kayak gini. Karena nggak mungkin ya rektanguler itu. Menurut saya kalau rektanguler nggak mungkin. Kalau rektanguler kan naik kemudian konstan, kemudian bisa naik lagi atau turun lagi gitu kan ya. Jadi ada fase konstan di tengah-tengah. Tapi pada kasus yang C ini adalah konstannya di akhir. Berarti saya menjustifikasi dia step proses. Nah, sehingga ya pakai persamaan yang ini ya, step proses ini 1 min eksponen min T per tau, ya. Oke. Kemudian loh, ini tiba-tiba 5 ini dari mana ya? 5 ini karena nah ini jadi YT kan ya. YT itu kalau ya dia ini apa? Yang mendekati mau konstan ya. Berarti kan dari 130 ke 135 ya, selisihnya kan 5. Ya, ini 5 dimasukkan per K-nya ini adalah specific heat. Nah, 20 ya. M ini adalah menunjukkan dia gradien ya. Sebenarnya M ya, dia identik dengan gradien. Ya, artinya dia ketika naik ya dari 100 ke 120 naiknya kan 20 ya, berarti 20 ya. Bukan nilai gradien ya, apa ya istilahnya, dia yang grafiknya nonjok lurus ya, jadi ya, lurus ke samping kanan ya, kanan atas kan ada keterangannya suddenly ya, tadi tiba-tiba suhunya naik dari 100 ke 120. Nah, sehingga diselesaikan ya, ini min T per tau sama dengan ln 0,75 ya. Min 0,75 ini jadi ya, apabila ini kan ya, jadi min 0,288 ya. Kemudian T-nya ya, ini kan ya, apa taunya kan, nah ini taunya dimasukkan ya, taunya kan 1,8 sehingga T-nya ya, dapat 0,52 jam. Nah, kayak gitu ya. Oke, sekian example 5.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.